Gerejanya, kalau kamu nggak mau, gak iso. Kalau dia aja nggak mau, normal. Oh ini breed, bahasa Indonesia, ini ayam yang makan makanan bagus. Ini ayam makanan yang kotoran, makan kainnya sapi gitu loh. Terus diajak ke tempatnya makan sapi ini, kainnya sapi, nggak mau. Tapi kalau makan tai sapi, diajak makan jagung apa harus mau. Ini kan tingkat tinggi gitu loh. Jadi kalau dia undang lu ke tempatnya, kamu harus pergi. Kalau lu undang dia, dimarahi gitu loh. Itu sudah mulai ada tanda-tanda bidaknya. Ngerti ini? Selalu memperalat Tuhan. Tuhan diperalat, pakai nama Tuhan. Menunjukkan diri, selalu begitu. Mengabsurkan diri. Apa yang dia buat, apa yang dikerjakan itu paling penting. Kamu tinggal orang lain-lain, kerja ini paling penting. Berkenan oleh Tuhan sebagainya. Paling celaka memperbudak pengikutnya. Membuat peraturan sendiri, selalu mengasingkan diri, mengasingkan pengikut, mengasingkan orang lain. Tidak boleh campur-campur sama orang lain. Kamu menjadi tersendiri di dalam pengetahuan sosiologi. Kamu menjadi seorang yang aneh, sehingga tidak ada pegangan. Sementara kamu akan merasa teguh. Saya paling betul teguh. Sebentar lagi, kalau terus menerus, kamu akan rasakan disampingkan orang, disampingi orang, estrangement. Merasakan seorang itu di mana-mana dia seorang asing. Kalau kamu di gereja ini merasa dirinya asing, pasti harus bertobat. Sedikit dirimu sendiri. Di dalam gereja, persekutuan gereja, setiap orang berlainan denominasi, berlainan sekte dan sebagainya, tetap bisa merasakan kehangatan cinta kasih Kristus. Kalau berdoa, jangan cuma dikatakan berdoa itu bisa lancar, biasanya kagok-kagok. Dengar khotbah bisa mengikuti karena dibimbing oleh satu Roh Kudus. Kalau kamu merasa didengar satu khotbah, halangnya banyak, kayak kebentur sini, kebentur sana, nggak enak, pulang sampai nggak bisa tidur itu. Hati-hati, kamu mesti pikir-pikir, apakah kamu jalan benar? Selalu mengutuk, hatinya tidak puas. Aku bisa dihormati. Mengutuk orang lain. Yang tidak menghormati saya harus dikutuk. Saya sebagai alat untuk mengutuk. Tidak membawa damai. Di mana-mana sudah bikin kacau. Terakhir, keberadaan yang sementara. Artinya kamu akan lenyap sebentar lagi. Jadi kalau kamu mau bekerja buat Tuhan, cepet-cepet. Kalau orang ngajak kita ya, khususnya secara umum, kalau mau beli cepat, kalau tidak beli orang, langsung tertolak. Ingat, itu sebagai fisiologi. Karena apa yang dilakukan dengan berdesak-desak itu tidak masuk akal. Orang Kristen ada kelemahan gitu juga. Hari ini tidak percaya, kalau kamu tidak mau terima Yesus, siapa tahu kamu keluar nanti ketumpul mobil. Ada kejadian itu? Ada pasti, kebetulan. Tapi apakah kamu itu? Saya takut kalau jika takut ini. Berita Injil itu berita keselamatan, berita sentosa, tidak mungkin menjadi sesuatu yang membuat ketegangan. Yang menimbulkan ketegangan, kekacauan pasti bau
supaya kamu bisa. Oh, ini pekerjaan Roh, jangan percaya. Roh Kudus memberi damai, memberi cinta kasih. Kamu lebih tenang, sentosa dan sebagainya. Oh, yang terakhir ini kita coba 15 menit. Jam berapa itu? Jam 13. Tetap 13. Kita berhenti 5 menit nyanyi-nyanyian sebagainya. Oke? Perhatikan, ya, saya baca. Peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya dan orang Kristen. Ya, apa berani bedakan orang percaya apa? Orang percaya pasti Kristen, orang Kristen belum tentu orang percaya. Ingat ini ya. Orang percaya menjadi orang Kristen yang terdapat di dalam Antioquia. Orang percaya disebut orang Kristen. Pertama kali Antioquia. Kenapa? Karena Barnabas hadir di sana bersama dengan Paulus untuk mengajar. 1 tahun. Ini terus terang. Lalu mau menjadi di gereja saya di Tiongkok. Saya dirikan satu gereja di Tiongkok. Bawa tanah terus terang. Aku tanya piro ada 200.000. Hebat, banyak sekali. Semua orang-orang Kristen harus dididik, diajari 1 tahun. Ya persis seperti Antioquia, ngerti? 1 tahun. Baru boleh menjadi majelis paling sedikit. Saya tadi tanya, apa ada majelis? Belum katanya. Kenapa? Menurut aturan di sini 1,5 tahun. Puji Tuhan, ini gereja kena. Ini enggak kena. Mau percaya, mau lain buat, tak bisa. Wah itu gak kena namanya. Kenapa? Kesusu. Ya. Kalau orang mau lahirkan anak, ya mau lahir lalu berkati. Nggak mau, nggak mau. Kamu paling sedikit mesti mengerti firman Tuhan. Katekisasi paling sedikit 6 bulan. Sebelum katekisasi paling sering menjadi 3 bulan. Kenapa tahu? Kalau katekisasi sebelum katekisasi 3 bulan, kalau katekisasi 6 bulan itu 9 bulan tahu? Loh, kalau dia sudah hamil langsung tahu. Gak kena ini mereka gitu. Loh, orang Islam aja kamu gak tahu. Islam kalau janda menikah tidak boleh sebelum 6 bulan kejandaannya. Normal loh, kenapa? Tahu loh, nanti kan sudah 6 bulan sudah mulai hamil kan gitu loh. Jangan sampai nanti sudah hamil lahir loh, lakinya marah-marah terus mau bunuh. Nggak bisa. Sebab meyakini kalau dia memang anak bapaknya ini menikah dia. Dan itu bukan anak daripada almarhum. Nah, perhatikan. Roh Kudus adalah roh penghibur. Ini penting. Penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Artinya berdiam, berbunyi di dalam kita selama-lamanya. Sekalipun dia baru percaya, tidak apa-apa. Dia tahu, dia pasti selalu tanya, boleh nggak saya percaya? Ya saya pendeta bilang boleh. Nanti yang bilang tidak boleh sama. Boleh, tapi nggak mau misalnya. Gak tenteram itu. Kenapa? Roh Kudus yang mendampingi dia tidak merasa benar. Seorang yang taat pasti mengerti akan kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia diam di dalam kita dan mengingatkan kita akan kesalahan kita dan firman Kristus Yesus. Untuk meyakinkan ketaatan kita kepada Tuhan. Kehendak Tuhan yang indah dan baik. 4. Roh Kudus membentuk sifat manusia. Sifat manusia dulu gimana tidak diperdulikan.
Tapi sekaligus pada saat Roh Kudus diam di dalam kita, langsung Tuhan akan mendidik, membentuk sifat kita, watak kita. Mulai berpikir lain, cerdas, cerdik, kenal, mempunyai kebenaran. Sikap yang baik, sifat yang baik, yang indah. Apa itu indah? Indah itu heran. Siapa lihat itu tetap indah. Jelek juga. Dia elek gitu. Kok tahu elek? Belum tahu ya. Hatinya itu tidak tenteram. Pokoknya kalau kau terus terang ya, warna apa yang paling baik? Warna yang disukai oleh semua orang. Paling disukai apa tuh? Hah? Terus terang, putih. Gak ada situ yang benci putih, mana? Merah, hijau, banyak cantik sekali. Ada yang senang, ada yang benci. Artinya kamu jadi orang polos saya. Gak apa-apa. Roh Kudus memberikan kepolosan. Kelima, mantap. Seorang warrior yang dipenuhi Roh Kudus atau didiami oleh Roh Kudus selalu diberi pengarahan, arah, diberi karunia, kunci yang cukup, bekal, kekuatan di dalam hal memperlakukan diri, dalam hal orang, menolak dosa, untuk menjadi sempurna. Biasanya dia akan ditegaskan menjadi kepemimpinan, pemimpin. Seorang yang penuh Roh Kudus selalu memimpin, tidak akan hanya dipimpin. Seorang yang bisa memimpin pasti sudah pernah dipimpin, mau dipimpin. Lengkap. 6. Roh Kudus sebagai sahabat dekat yang kita yang mendengarkan segala keluh kesah, kecurhatan kita. Artinya seorang yang ada Roh Kudus tak cerewet, tidak keluh, selalu keluh itu. Orang yang dikeluh terus keluh, belum diselamatkan. Hati-hati, ngomel terus, oh gini, kritik terus, nggak bisa. Pasti nggak bisa kritik, tapi bukan hanya kritik, bisa memuji juga, bisa ketawa juga. Banyak orang yang dulu nggak ngerti, orang yang saleh merem serem gitu. Waduh, kalau serem itu bukan pekerjaan Roh. Sukacita itu bukan Roh. Keadaan apapun sukacita. Roh Kudus adalah roh pembela, pelindung. Terus terang, siapapun berada dalam dunia ini, khususnya dalam gereja, pasti ada orang yang menyalahkan, dipersalahkan oleh orang, sengaja atau tidak sengaja. Kalau dipersalahkan, pasti gak puas, cari bolo, di situ heran. Kau usah cari bolo. Kalau orang cari bolo itu pasti nggak ada Roh Kudusnya. Sekongkolan semua, ayo. Sokong tua ya, sokong. Nanti kalau kamu perlu tak sokong, itu bajingan namanya. Sekongkolan semua. Kalau Roh Kudus ya, kamu menderita, Roh membela, menghibur dan membela. Jangan usah khawatir. Roh Kudus adalah roh pembela, pemberi hayat, pemberi hidup agar kita bertumbuh dalam Tuhan, iman dan kepercayaan, dan berbuah dalam kehidupan kita. Pasti akan ada perubahan, supaya orang lain menikmati dan bisa menanam juga, tertarik. Sembilan Roh Kudus memberikan pikiran roh. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti bisa berpikir, sekalipun dia tidak terbenci, tetap bisa berpikir.
untuk kebaikan orang, kebaikan diri sendiri. Roh Kudus memberikan keberanian, ketekatan untuk mampu melakukan kehendak Allah yang juga sekaligus diiakan, diamini oleh sesama kita. 11. Roh Kudus adalah roh mengajar. Pasti seorang dipenuhi Roh Kudus bisa menutur orang lain. Bukan saya terima dia mau bagikan itu. Dia kan orang yang gak benar, gak mungkin dia pasti kasih. Aduh, enak jadi kawannya orang yang berada di dalam Tuhan. 12. Roh Kudus memberikan pengharapan. Hai, ya, ini penting sekali. Manusia yang hidup di dalam pengharapan. Sekalipun banyak hal yang tidak setia, banyak diserang, tapi ada pengharapan. Pengharapan apa? Waktu Kristus datang, dia akan ingat. Bukan seorang yang tidak ada pengharapan. Selalu dapat menghiraukan penghiburan, pengharapan, supaya kita dipenuhi dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan iman, agar oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Terakhir, Roh Kudus adalah roh kasih dan roh damai. Selalu dalam kasih dan damai. Tinggal 2 menit saya bikin satu saksian. Di Taiwan saya ada seorang murid. Tiap hari dia bilang puji Tuhan, puji Tuhan. Apa-apa puji Tuhan. Mulainya saya agak jengkel, ini orang kegen apa puji Tuhan. Satu hari ya, si suaminya kasih tahu, saya punya gundik. Kamu dikasih tahu sama suami ini, dia punya gundik ini. Gimana? Marah? Enggak. Puji Tuhan, kamu kasih tahu saya. Bentar, ya pesan, jangan ikut-ikut. Saya tidak jamin, tapi kesungguhan ini kesaksian. Setelah itu suaminya berani kasih hati, tidak bolongan juga. Kita ajak dia mau tak saya ajak pulang tidur di rumah kita. Jadi tidak usah mahal-mahal saya mesti bayar tempat. Si kesenangannya itu Taipei. Nah, kita bilang, puji Tuhan, saya tahu nanti kamu di mana, dia di mana. Saya tahu, itu kurang. Suaminya lagi dengar itu berani lagi lah, masih tahu. Itu kita mesti bikin pesta. Pesta itu harus kamu masak, ngirim duit, menyambut dia pulang. Nanti kamar master bedroom, kamar utama kasih dia. Kamu tidur di pinggir. Dengan puji Tuhan. Ngirit satunya terus. Kamar yang sudah saya pakai di rumah pakai ya puji Tuhan. Saya pakai kakek-kakek dulu. Mesti nyambut dia datang. Tetapkan harinya. Soalnya datang ke sana terus. Ya waktu terus datang. Di itu ya. Kedua, murah sekali. Mudah, ini sudah kira-kira 5 bulan, 3 bulan. Berapa? Turun dari kapan? Terus tanya dia itu, siapa ini? Dijawab sama suaminya, ini istri asal saya. Dia bilang, puji Tuhan, aku jadi acknowledge, diakui gitu ya. Pulang, masak, pesta. Jadi istilah itu biasa orang China masak. Makan, malam itu tidur capek. Nah, si istri ini lagi siap-siap mau tidur. Waduh, dengan suara petik berkelahi. Istri kedua ini istri muda, marah-marah di kamar. Kurang ajar. Punya istri baik gitu. Kamu mau cari saya, buat apa kamu cari saya?
Kiranya saya goblok kayak istrimu gitu. Nanti 1-2 tahun lagi kamu bosan sama saya cari istri. Pateng ini sana kamu gitu. Mau ngamuk gitu ya. Wis, aku mau lihat. Ringkes-ringkes. Jam 12 malam meringkes-ringkes. Pulang. Istrinya tuh, puji Tuhan dia pulang. Bukan Tuhan. Tuhan banyak hal dalam hidup kami yang tidak terduga. Kami sangat bersyukur karena Roh memberi kebajikan, pendamaian, kebijaksanaan, dan perlindungan kepada kami masing-masing. Tolong kami supaya gereja ini bertumbuh. Banyak anak-anak Tuhan yang datang, anak-anak Pentkosta maupun karismatik, yang teguh, juga yang telah disalah bimbing, yang bimbang, semuanya adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mengumpulkan. Tolonglah supaya Tuhan meneguhkan kami dan memberi pencerahan dalam hati kami untuk mengenal ajaran-ajaran Tuhan, supaya kami tidak diselewengkan, disesatkan. Tolonglah anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang bekerja di tempat ini, berjabat atau tidak berjabat, supaya bisa rendah hati, sangat dipakai oleh Tuhan. Kami mohon kesenangan hati, supaya ceramah-ceramah begini akan menolong kami supaya kami teguh di dalam. Pencerahan kami banyak kelemahan-kelemahan, Tuhan yang melengkapi dan Tuhan yang memakai supaya kami berkat. Inilah kami dan percaya kami. Dalam nama Yesus Kristus kami. Amin.